Ketiga yaitu maf'ul bih dari masdar muawwal, dan sudah clear selesai nggih. Hanya review sedikit, memurojaah sedikit bahwasanya maf'ul bih terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah isim mu'rab. Isim mu'rab juga memiliki turunan isim mufrad, musanna, jama' yang 3, mudzakkar salim, muannas salim, sama taksir, asmaul khamsah, dan seterusnya. Ini semua adalah isim mu'rab dan bisa menjadi maf'ul bih. Jenis kedua adalah isim mabni. Isim mabni juga memiliki turunan yaitu dhamir. Dhamir juga memiliki turunan muttasil dengan munfasil. Semuanya bisa menjadi maf'ul bih. Ini adalah isim mabni yang pertama, dhamir. Yang kedua isim isyarah, maf'ul bih dari isim isyarah. Yang ketiga dari isim mausul. Sebenarnya ada yang keempat tapi kita tidak bahas, yaitu adat murakkab. Ini semua adalah isim mabni. Yang ketiga adalah maf'ul bih dari masdar muawwal. Masdar muawwal ada 2 jenis. Ada 2 bentuk. Bentuk pertama adalah an sama fiilnya, dan kita ambil fiil mudhari' kemarin. Ini sudah kita bahas juga. Yang kedua anna isim dan khabarnya. Ini adalah jenis masdar muawwal yang kedua yang bisa menjadi maf'ul bih, anna isim dan khabarnya, dengan sedikit catatan bahwa saja khabar annanya khobar annanya dari mushtaq. Nah, kenapa? Karena nanti akan dipakai untuk takwilannya. Si mushtaq memiliki masdar sehingga bisa dirubah ke masdarnya. Itu adalah pembahasan poin-poin inti dari maf'ul bih. Ada pertanyaan? Gak ada nggih? Baik. Kita lanjut poin nomor 4 kita ambil, dan poin nomor 5. Dan poin nomor 6 juga. 4, 5, 6. Nah, poin nomor 4 insyaallah gampang. Pembahasan maf'ul bih muqaddam. Jenengan pernah mendengar pembahasan khobar muqaddam ya? Khobar yang mendahului mubtada. Nah, di sini ada juga maf'ul bih muqaddam. Urutannya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi ternyata bisa maf'ul bih itu muqaddam, maf'ul bih fi'il fa'il. Dengan catatan maf'ul bihnya jenis maf'ul bih yang pertama. Yang kedua bisa tapi enggak semuanya. Kita ambil yang pertama saja. Nah, jadi maf'ul bih ini mendahului fi'il sama fa'ilnya. Bahasanya mudah. Secara asal urutannya seperti ini. Daraba Muhammadun kalban misalkan. Urutannya kan fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ini urutan normal, kondisi normal. Nah, pembahasan kita sekarang adalah maf'ul bih ada di depan. Sehingga menjadi kalban daraba, iya, daraba Muhammadun. Meskipun terkadang dikasih darabahu begitu. Nah, daraban. Nah, salam. Nah, seperti ini. Nah, hanya pindah posisi. Nah, Ribun? Pindah posisi saja. Iya. Boleh kayak gini. Boleh begini. Daraba kalban Muhammadun. Nah, kalau kayak gini biasanya salah. Kalau begini biasanya malah nggak pembahasan kita. Nah, karena pembahasan ini biasanya begini, kalbun dorobahu Muhammadun. Nah, nggak masuk pembahasan kita. Nah,
Yang tadi Anda tulis itu biasanya gini, kalbun dorobahu Muhammadun. Nah, jadi dia bunyinya kalbun. Makanya Anda hapus. Nah, ini nggak pembahasan kita karena ini nggak jadi maf'ul bih. Nah, fokus ke sini. Nah, jadi begini. Jangan pecah ke sini. Nah, jadi urutannya begini saja. Maf'ul bih ini mendahului fa'il. Nah, jadi tetap fiilnya di terdepan. Nah, jadi daraba kalban Muhammadun. Nah, asalnya daraba Muhammadun kalban. Nah, hanya begitu dan hukumnya boleh. Boleh. Beda dengan mubtada khobar, kadang ada khobar yang wajib di depan, ya kan? Ada khobar yang boleh di depan. Tapi kalau ini boleh di depan, boleh di belakang. Nah, karena di sini nggak ngaruh ma'rifat nakiroh. Beda dengan mubtada khobar, ya kan? Mubtada harus ma'rifat, khobar harus nakiroh. Ketika mubtada nakiroh, maka wajib di belakang khobarnya muqaddam, mubtadanya muakhir, ya kan? Tapi kalau di sini bab jumlah fi'liyah ini nggak pengaruh antara ma'rifat dan nakiroh. Boleh fa'il muakhir, maf'ul bih muqaddam. Nah, muqaddam itu dikedepankan, Pak. Muakhir itu diakhirkan. Nah, jadi seperti ini pembahasan kita. Hukumnya jawaz, mubah, boleh. Nah, hanya begini. Nah, tidak ada yang membuat pusing, nggih. Jadi urutannya hanya maf'ul bih mendahului fa'il. Nah, iya. Nah, seperti itu. Contoh lain misalkan, nih anak amsaka memegang, al ustadu qalaman. Memegang, amsakal ustadu qalaman. Nah, ini sekedar dibalik, amsaka qalaman al ustadu. Begitu saja. Nah, amsaka qalaman al ustadu. Seandainya al ustadnya nakiro nggak masalah. Nah, seorang ustad. Kalau ini kan ustadnya jelas, ana. Tapi kalau nakiro seorang ustad boleh. Fa'il itu nggak harus ma'rifat. Nah, maf'ul bih nggak harus ma'rifat nakiro. Nah, fleksibel. Berbeda dengan mubtada khobar. Mubtada khobar, mubtada harus ma'rifat. Nah, boleh nakiro dengan beberapa syarat. Gampang nggih? Yang belum paham, monggo ditanya. Syaratnya sama ya? Sama. Nah. Biasanya ditaruh di situ apa punya alasan? Oh, masa ada alasan? Iya. Kalau dari sisi penguatan secara makna beda. Makna terjemahan secara umum sama. Nah, mungkin ketika didahulukan itu mungkin ingin menekankan makna maf'ul bih. Dalam bahasa kita gimana? Di Al-Quran banyak tiba-tiba was-samaa'a banainaha, was-samaa'a banainaha, wal arda farashnaha, wal jibala arsaha. Ini kan langsung tiba-tiba ada isim mansub, ya kan? Ini maf'ul bih. Fiilnya di belakang. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung itu aku arsaha, aku pancangkan. Arsa yursi itu beda dengan wadu'a yadu'u, Pak. Kalau wadu'a biasa, Pak. Kalau arsa yursi itu memancangkan dengan kuat. Allah itu anukan gunung arsaha. Iya, nah, berarti pasak bumi, Pak, ya. Pasak bumi. Nah, hanya gunung nggak ada, gundul, bencana. Gak ada yang megang apa? Hujan. Longsor. Ya, longsor ya. Padahal jutaan kubik ya, itu disimpan oleh akar-akar gunung yang masya Allah. Iya. Wassamaa'a banainaha, dan langit kita bangun. Masya Allah, langit ini, Pak, menjadi apa?
menjadi apa, atap ya, atap ya. Bayangkan langit ini kalau nggak ada dari luar, alam ini kan begitu luas Pak ya. Bayangkan atmosfer aja yang katanya semakin menipis, sinar matahari melubangi lubang ozon dan seterusnya ya. Iya, di langit itu Masya Allah ya. Satelit nggak bisa kalau lubang ozon semakin besar, nggak bisa. Pesawat nggak bisa naik, mungkin makhluk hidup mati ya. Iya, makanya apa ya, seharusnya ilmuwan Islam itu lebih termotivasi dengan adanya ayat Al-Quran, apa dibalik rahasia. Iya kalau iya alam semesta. Nah, was-samaa wal jibala arsaha wal arda banaynaha bi aidi wa inna lamusiun, kata Allah. Nah, orang kafir Quraisy takjub, takjub ketika dengar ayat itu. Baik, kembali ke sini. Nah, jadi seperti ini saja. Nah, amsakal ustadu qolaman menjadi amsaka qolaman al ustadu, amsaka qolaman al ustadu, seperti itu. Ada pertanyaan? Ulangi ya, itu pahala. Oh, susunan normalnya fiil, fa'il, maf'ul bih. Doroba Muhammadun kalban, ini susunan normalnya. Nah, pembahasan kita maf'ul bih mendahului fa'il. Bawahnya apa ya? Nah, ini jawaz, hukumnya boleh. Hukmuhu jawaz, hukumnya boleh. Jadi maf'ul bih ke depan ini boleh, nggak wajib, nggak pengaruh ma'rifat nakir, nggak pengaruh. Nah, jelas? Ya. Bisa ditanya? Nganggo. Ya. Ya. Coba anak tulis. Ra'aitu samakan. Maaf. Oh, ya. Aku melihat seekor ikan. Ra'aitu samakan. Fa'il maf'ul bih, betul? Ya. Yo. Balik. Tinggal dibalik. Tumpah dia. Ro'a. Mana tulis? Ro'a. Anta sama aku Rasa makan tuh. Rasa makan anak begitu. Ganjil nggak? Rasa makan anak. Tanda tanya, bener kah? Kelihatannya gitu, Kelihatannya gitu, tapi katanya ganjil. Keganjilan jenengan benar. Ya. Memang benar-benar ganjil. Tadi salah. Itu salah. Ya. Itu sama kan. Ini ganjil, salah. Salah. Tuhnya udah pakai analogi. Pernah kemarin belajar gimana biar ini menjadi fa'il? Kemarin kita belajar ketika apa? Iya kana budu apa? Lupa. Caranya begini, Pak. Kalau kayak gini boleh.
Kan ini domir munfasil, ya. Iya. Domir munfasil. Domir munfasil itu bisa dimunculkan kalau dalam siag nafi dan isbat. Kayak kemarin dulu. Apa? Iya kan. Na'budu. Iyaka. Kan asalnya na'buduka, ya kan? Na'buduka. Boleh ketika kan asalnya mutasil. Gak boleh na'budu iyaka, makanya pakai na'buduka. Nah, boleh pakai iyaka tapi dikedepankan, ya kan? Kalau pengen di belakang boleh, tapi mana budu illa iyaka. Nah, domir munfasil, rofa atau nasab, ini kan munfasil ya. Ini rofa munfasil, ini nasab munfasil. Rofa sama nasab munfasil boleh ditaruh di belakang asalkan di siag ini kayak gini. Nafi sama istisna. Nah, begitu. Nah, berarti maknanya itu tidaklah orang melihat itu kecuali saya. Maro makan illa ana, sama dan di atasnya. Iya, dari literalnya kan tidak ada orang. Iya. Aku melihat ikan. Kalau di sini ya tidak melihat ikan kecuali aku. Ya aku yang lihat ikan. Cuman ini lebih kuat. Hanya aku nih. Hanya aku yang melihat ikan. Nah, baik, fokus ke ini saja. Ini hanya apa ya? Variasi dikit ya. Kalau domirnya, kalau fa'ilnya berupa domir. Ya. Contoh nih. Akaltul khubza. Akaltul khubza. Aku ma'am roti. Coba khubzanya majukan ke depan. Iya, ma'akala khubzan illa ana. Nah, contoh darosna an-nahwa. Darosna an-nahwa. Waalaikumsalam. Darasna an-nahwa. Ma darasa illa nahnu. Iya. Jadi darasna nahwa caranya Pak? Darasna nahwa domirnya buang sehingga menjadi uri darasa. Paham? Nah, terus sebelum darasa fi'ilnya tambahkan ma. Ma darasa an-nahwa illa ana. Nah, tentunya maf'ul bih sebutkan dulu. Ma darasa an-nahwa illa ana. Seperti itu. Nah. Kayak firman Allah, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Nih. Ini ayat Al-Quran Karim dan lebih panjang. Terjemahnya apa? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidak ada yang tahu tentara Tuhanmu kecuali Dia, Allah. Nah, tentara Allah banyak sekali, Pak. Nah, bahkan tentara Allah itu terkadang bukan makhluk yang bernyawa, ya. Ya, gampang bagi Allah untuk melenyapkan para hambanya yang congkak sombong, gampang. Nah, nggak harus turunkan malaikat, ya. Ya, terbukti dalam banyak kisah dan sejarah. Ini dan tidak mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia. Fa'ilnya mana? Huwa. Nah, ini maf'ul bihnya. Junud. Nah, jadi kalau dikembalikan ya alamullah. hah? Iya, ya'lamullahu junuda rabbahu. Nah, kalau dinormalkan seperti itu. Intinya simpel, Pak, hanya mendahulukan maf'ul bih di depan fa'ilnya, hukumnya boleh. Ini cuma karena berbentuk dhamir jadi rodok memeras keringat dikit. Nah, ya, dikit saja. Gak paham gak apa-apa. Nah, yang penting yang penting isim dhohir ya. Kalau dhamir gak masalah. Yang penting isim dhohir kayak gini. Daraba Muhammadun kalban
Ini bentuk orinya, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Terus maf'ul bihnya didahulukan, daraba kalban Muhammadun. Nah. Ada pertanyaan? Oh gitu, dinormalkan. Nah, jadi ya wa ya lamu huwa di sini siapa? Jadi munculkan isim dohirnya. Nah, junuda rabbika. Nah, mungkin jenengan Ustaz, di sini kan isim dohir ya, ya. Mungkin begitu pertanyaannya, Ustaz, kok dimuncul isim dohirnya? Kenapa? Kan kita pertanyakan domir seperti ini ya. Nah, ya udah, buang aja, nggak masalah. Nah, wa ya'lamu junuda rabbika. Maksudnya failnya adalah Allah, dan dia Allah yang mengetahui. Bukan rabbika sini, rabbihi. Nah. Rabbika rabbihi Pak, dan Allah yang mengetahui tentaranya ya. Rabbi ya. Nah. Jadi seperti itu. Nah, tadi ditulis lafzul jalalah Allahnya untuk menjelaskan saja. Kalau seumpama domirnya domir mustatir ya. Domir mustatir. Atau begini, wa ya'lamu huwa. Dia sama dengan kul huwallah kan? Kul ada buah. Jadi sama buahnya berarti fasil. Jadi sama. Kalau kul seharusnya anta. Nah, karena kul kan domir mustatir takdiru anta. Nah, jadi boleh seperti ini. Nah, boleh seperti ini sebagai failnya. Nah, atau nggak dibuang, atau dibuang sehingga domir mustatir. Nah, baik, lanjut poin nomor 4. Contohnya kata beliau, ya jani al-qutna al-fallahu. Petani itu, ana terjemahkan dari subjeknya ya. Petani itu memanen kapas. Nah, atau kalau diterjemahkan literlek, sedang memanen kapas petani itu. Nah, jadi al-qutnanya mendahului al-falah. Nah, al-qutna adalah al-qutna ya. Al-qutn. Qatn itu kapas ya, dari bahasa Arab ya. Ya jeni ya. Ya jeni memanen ya, memetik, memanen. Petani itu memanen kapas. Iya. Di bawahnya ada contoh lagi dari ayat fariqon kadzabatum. Asalnya kadzabatum fariqo. Wa fariqon taqtulun. Ini ada dua jumlah digabung dengan huruf ataf wawu. Terjemahnya, sebagian kelompok kalian dustakan. Kalian dustakan sebagian kelompok. Dan sebagian kelompok kalian bunuh. Ini orang Yahudi. Muamalahnya dengan para rasul. Bayangkan para rasul itu sama orang Yahudi, ada yang didustakan, bahkan lebih ngeri, bunuh. Nah, kadzab betul. Nah, kadzab yukadzibu itu berdusta. Nah, mendustakan. Nah, gimana? Sebagian didustakan, sebagian dibunuh. Iya. Berarti Berubah gimana? berimbang, maksudnya misalnya nantinya 10 yang dibunuh 5 yang didustakan 5 gimana?
Seandainya mereka nerima, itu pun munafik. Kan gitu orang Yahudi, Pak, terkenal. Terkenal bangsa yang wajar nanti pengikutnya Dajjal. Iya. Susah, Pak. Nggak bisa diambil. Meskipun perjanjian, ya, meskipun PBB, nggak bisa, Pak. Orang Yahudi sudah di stempel hatinya, susah. Itu yang nerima hidayah sedikit. Kalau kita dengar kisah-kisah mu'alaf, itu rata-rata orang Nasrani. Orang Nasrani yang memang nggak tahu ya. Makanya di dalam Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kecuali orang-orang yang engkau murkai, orang Nasrani. Dolin orang Yahudi. Orang Yahudi itu tersesat setelah tahu hidayah. Orang Nasrani enggak, dia tersesat rata-rata enggak tahu ilmu. Seandainya tahu ilmu karena syubhat. Makanya orang Nasrani biasanya lebih banyak masuk Islam jadi mu'alaf. Setelah mereka tahu kebenaran, oh iya, sadar mereka. Ya ada yang sombong, yang ingkar ada. Cuman Yahudi lebih susah karena sudah apa ya, sudah dari sananya udah distempel. Taballahu khatamallahu ala qulub, susah, wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawa, susah orang Yahudi. Makanya kalau ada orang Yahudi sampai dia keluar dari agama Yahudi itu masya Allah. Nah, ya pada zaman Nabi aja sedikit. Abdullah bin Salam itu pun perjuangan, Iya, ya biasanya bodoh, cuman cewek mungkin lebih lemah aja fisiknya, hatinya, iya katanya hati susah, nah, udah ya. Cari orang muslimah saja dengan keadaan yang susah. Yang mas ibaratnya kita dapat mobil butuh banyak servis, susah Pak ya kita ya. Apalagi kita nggak spesialis, apalagi orang selain Islam Pak ya. Ini belum seagama. Yang sudah seagama saja, bahkan yang sudah ngaji kadang panggil pun Pak ya. Jangan ya. Ini majlis nawa. Nggak ada ibu ikut. Ya, untuk perjuangan Pak ya. Baik, fariqon kadzabatu wa fariqon taqtulun. Ini yang jawaz, ini yang boleh Pak ya. Yang di bawahnya adalah yang wajib. Yang di bawahnya hukum maf'ul bih yang wajib dikedepankan jika dia adalah domir munfasil. Nah, di bawahnya tadi. Nah, sebelum nomor 5, di atasnya nomor 5. Kalau maf'ul bihnya domir munfasil. Domir munfasil itu domir nasab munfasil itu yang berjumlah 12. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum. Jadi kalau itu wajib dikedepankan. Yang wajib. Contoh, ra'aituhu. Ra'aituhu, mana fa'ilnya? Ra'aituhu, mana fa'ilnya? Tu. Mana maf'ul bihnya? Hu. Ini maf'ul bihnya. Nah. Ini maf'ul bihnya. Nah, ini kan domir nasab muttasil. Domir nasab muttasil ini punya saudara domir nasab munfasil. Bunyinya adalah, kalau nasab munfasilnya iyahu, ra'aituka, ra'aituka. Ka ini domir nasab munfasilnya iyaka. Ya. Ra'aitukunna. Domir nasab munfasilnya iya kunna. Ra'aituna. Iyana. Ini domir nasab munfasilnya. Nah, ini Pak bentuk normalnya. Kalau ada maf'ul bih dari domir, maka pilihlah yang muttasil, nasab muttasil. Nah, gimana Ustaz kalau pengen pakai yang
munfasil dikedepankan wajib. Jadi ra'aitu kalau hunya pengen diganti dengan iyahu nggak boleh, ra'aitu iyahu nggak boleh. Harus pakai ra'aituhu, nggak boleh ra'aitu iyahu. Tapi tetap kekeh saat pengen pakai ini, ya udah kalau pengen pakai ini caranya begini, iyahu ra'aitu. Iyahu ra'aitu. Begitu. Hanya begitu. Ra'aituka, pengen pakai ini, iyaka ra'aitu. Ra'aitu kunna iya kunna ra'aitu. Ra'aituna iyana ra'aitu. Begitu. Nah. Nah. Itu wajib hukumnya dikedepankan. Nggak boleh diakhirkan. Nah, wajib dikedepankan. Baik, seperti itu saja, gampang nggih? Iya. Iyyaka na'budu, asalnya napa? Na'buduka. Iyyaka nasta'in, asalnya? Iyyaka nasta'in, asalnya? Nasta'inu bika. Ya, ista'inu itu memiliki pasangan huruf jar ba. Jadi nasta'inu bika. Tapi ketika pakai iyyaka nasta'inu, enggak bi iyyaka nasta'inu, enggak. Kalau pakai jar. Kenapa dia pakai jar? Memang pasangannya. Wa idza sta'anta fasta'in ista'in billah. Ista'inu bisabri. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu itu memiliki pasangan huruf jar. Jadi memang secara asal ada berapa fiil yang dia memang pasangannya huruf jar itu. Gitu. Banyak. Qala yaqulu lam. Misalkan aku ngomong ke jenengan, qultu laka, enggak qultu ilaika. Banyak. Nadhara ila, marra bi, itu biasanya dipelajari di bidang-bidang ilmu kayak Arabiyah linasyiin, silsilah. Arti kan sama ya saudara, cuma secara mungkin nggak pas gitu. Iya, memang bukan tata bahasanya begitu. Memang tata bahasa Arabnya. Di Al-Quran banyak sekali. Nah, aku beriman kepada Allah. Beriman itu amana yu'minu imanan. Amantu Allah, enggak. Amantu billahi. Nanti ketika ke yu'minu sama yu'minu billah, yu'minuna billah. Ketika masdarnya ada bocil ya. Ketika masdarnya al-iman ya, billah. Nah, begitu terus. La tu'min billah. Jadi terus itu. Jadi madi, mudhari, amr, masdar, nahi itu nanti dipakai terus. Nadhara ila,
Jadi untuk menandakannya itu ada kaidahnya nggak? Nggak ada. Itu memang dari sononya. Misalnya ini aktornya Nggak bersama nggak ada. Jadi memang harus koleksi sendiri kita. Nah, iya. Nah, biasanya di buku-buku yang mempelajari bahasa Arab kayak Arabia Bina Yadaik, kan buku yang mempelajari apa? Bahasa Arab bukan versi apa? Kalau ini kan teori apa? Nahwu ya. Nah, kayak misalkan silsilah. Kalau dulu kan sebelum Arabia Bina Yadaik itu yang terkenal Durusul Lughah. Sebelum Durusul Lughah itu silsilah. Sebelum silsilah Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in. Sekarang Al-Arabiyah Bina Yadaik yang terkenal. Nah, zaman anak dulu untuk ilmu masih Arabiyah Lin-Nasyi'in 6 jilid. Nah, cetakannya pakai kertas buram itu 6 jilid. Setelah itu ya ini intinya pengembangan terus dari ulama-ulama bahasa dari Saudi rata-rata. Dari Saudi. Sebenarnya dari Mesir banyak, cuman ya kita rata-rata ya ustadznya belajar dari Saudi. Nah, jadi ada dana biasanya ada riset ya. Ya. Saudi kan antusias sekali dengan apa? Pengembangan ilmu dalam berbagai bidang. Nah, di Mesir sebenarnya banyak ulama lughah. Nah, tapi ya Al-Azhar ya mandiri ya, nggak seperti Saudi yang UIM dan seterusnya yang negara mah memberikan. Mungkin Al-Azhar itu lebih kaya mungkin dari Mesirnya. Pernah bilang gitu. Cuman ya itu riset dan seterusnya ya biasanya memang Allah memberikan apa ya, menggilir ya. Sekarang negara ini yang mewakili Islam, nanti itu dulu ini ya sunatullah. Nah, siapa yang mau bela agamanya biasanya Allah titipkan ke kekuatan biasanya. Tapi kalau dunia yang dibela enggak biasanya. Ya seperti itu, Pak. Sekarang Al-Arabiyah Bina Yadaik. Bahkan Arabiyah Bina Yadaik itu yang dikeluarkan oleh Al-Arabiyah Lil Jami bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggrisnya Arabic for All ya. Nah, itu nanti kita mau ngadakan daurah langsung dari Arabic for All itu dari Al-Arabiyah Lil Jami. Baru Sataris ketika umroh itu ke kantornya di Riyadh kayaknya. Terus nawarkan. Di sana pakai apa bukunya? Al-Arabiyah Bina Yadaik. Dari jilid berapa? Dari jilid pertama sampai jilid terakhir. Oh, ditanya-tanya, mau nggak diajarkan daurah di sana? Ya mau ya. Nanti bulan Juni ini ya. Ini alhamdulillah masuk karena anak juga ngajar bahasa Arab. Cuma nanti diseleksi. Dan daurahnya intensif selama 6 hari. Satu harinya, mungkin di gedung gedung kuliah sini. Kan kita punya langsung dari Arab. Karena Sataris kan banyak kenalan di sana. Ketika umroh sering terjadi komunikasi. Luring. Jadi mereka datang ke sini. Kita 6 hari dari pagi sampai jam 3 kayaknya. Sehari itu 6 jam apa 7 jam lupa. Selama 6 hari nanti. Jadi Allah wa'ala maka berbayar apa gimana? Jelas biasa Saudi nggak minta bayar karena sugih ya kan. Cuma akomodasinya biasanya akomodasinya kita nggak mungkin tidur di sini, nggak mungkin, paling di hotel yang terdekat biasanya begitu. Dan orang ukhuwah paling 20 apa 25 tetap dari sana mensyaratkan biar manfaatnya lebih meluas, tetap dari luar ukhuwah harus diundang berapa 10 pengajar bagaimana. Paling ya pondok-pondok terdekat, Pohori, sekitar sini biasanya. Suruh mereka ngirim 1 atau 2 ustadz Allah alam. Tapi ada seleksinya. Karena guru di ukhuwah banyak bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya banyak. Nanti ada seleksinya, suruh lihat video, ada berapa video itu. Terus belajar Idoat namanya. Idoat itu buku tata cara mengajarkan ABY untuk para pengajar ABY, ada bukunya 1 jilid ya. Jadi seperti itu Pak. Yang paling penting sebenarnya manhaj, metode, bukan manhaj dalam masalah akidah. Metode dalam mengajarkan itu yang paling penting. Metode yang paling penting untuk mentransfer kemampuan bahasa kepada orang non Arab. Dan yang paling penting dari hal itu kata Ustadz gurunya kalau ngajar wajib bahasa Arab nih makna. Nggak ada ngajar bahasa Arab pakai bahasa wasitoh, pengantarnya bahasa non Arab, itu susah nyampe bisanya, itu susah santri. Memang harus pakai bahasa Arab. Ini kalau kita penekanannya bisa baca, bisa ngomong, bisa dengar bahasa Arab ya. Kita ini penekanannya bisa baca kitab Pak. Kalau anak pakai bahasa Arab terus
Nanti nggak kesampaian nahunya ini. Iya, wajar di pondok-pondok. Coba. Hah? Bicara bil Arabi ya? Bila alif kali ya? Iya, kalau kita ke santri memang kita tekankan meskipun nggak 100% kita, Pak. Tetap kita mix campur gado-gado, bahkan terkadang gado-gadonya banyak bahasa Indonesianya. Iya. Jadi karena kita kalau di santri kan mereka memang penekanannya bisa 4 keterampilan bahasa kan. Kalau kita anak yakini hanya untuk maharoh qiraah. Nah, maharoh qiraah. Nah, makanya pondok-pondok tradisional dulu teman-teman kita di NU itu ke bahasa, ke qiraah rata-rata, Pak. Gak bisa kalau datang orang Arab mereka pligak-pligu. Apalagi orang Arabnya pakai bahasa Amiyah, waduh nggak paham sama sekali. Tapi kalau suruh baca kitab gundul-gundul kuning-kuning ya nggak ada paragrafnya, ngi'rab sampai ngi'rab sedetail-detailnya bisa. Ya, karena mereka menguasai nahwu dan sorof. Nah, dan itu lebih dibutuhkan untuk masyarakat kita sebenarnya. Nah, masyarakat kita lebih butuh qiraah baca kitab kuning dan gundul, ya. Sekarang sudah putih. Gondrong lagi, udah putih gondrong, lewatnya udah bagus lagi, Pak ya. Masih susah, Pak. Nah. Ya, baik, kembali ke sini. Motivasi sedikit tentang bahasa Arab. Nah. Poin nomor 5. Ada pertanyaan poin nomor 4. Ada yang wajib, ada yang mubah. Nah. Poin nomor 5. Ana baca. Atau ana begini aja dulu. Baik, poin nomor 5 ini gampang juga insyaallah. Nah, masih tentang maf'ul bih. Nah, pembahasannya adalah tiba-tiba ada maf'ul bih, tapi fi'il fa'ilnya nggak disebutkan. Nah, jadi pembahasan ini adalah tetap ada maf'ul bih, tapi fi'il fa'ilnya nggak ada. Nah, ini babul hadfi, bab pembuangan. Nah, di dalam bahasa Arab sebenarnya sudah beberapa kali kita melewati, cuman anak nggak bahas. Nah, karena menurut anak kurang butuh jenengan. Tapi kalau ini ya ada baiknya kita pelajari. Jadi ada maf'ul bih, tiba-tiba titik ada isim. Nah, ini maf'ul bih. Nah, padahal nggak ada fi'il fa'il. Nah, bahasan kita sekarang ini adalah ada isim maf'ul bih, isim mansub, lah fi'il fa'ilnya nggak ada. Nah, jadi seperti itu pembahasan kita. Contohnya adalah nih, contohnya begini. Ana bilang ke Mas Supri, kita ngobrol. Setelah itu sampai obrolan kita ke siapa yang jenengan temui tadi pagi? Jawabannya Mas Agus. Nah, Mas Agus, bahasa Arabnya mangkobalta. Mangkobalta sobahan. Anak ngobrol sama Mas Supri dengan bahasa Arab ya. Terakhir ada suatu perbincangan sama Mas Supri. Mas Supri, mangkobalta sobahan. Langsung Mas Supri bilang, Agus apa maksudnya, Pak? Agus. Muhammadan misalkan. Mas Supri ini ya, bilang Muhammadan ya Ustadz. Ana bertanya kepada beliau, mangkobalta sobahan, siapa yang jenengan temui tadi pagi? Kata beliau Muhammadan. Nah, di sini Muhammadan adalah maf'ul bih, dan di sini ada titik-titik yang sama beliau nggak diucapkan.
takdirnya, nah, kalau ada hadfun, ada pembuangan, ada takdir, bukan takdir dalam masalah akidah, Pak ya. Takdir kira-kira yang dibuang itu apa? Yang dibuang adalah qabaltu. Tadi aku bertemu Muhammad. Qabaltu Muhammadan. Yang dibuang adalah fiil sama fa'ilnya. Fiilnya tentunya muta'addi. Nah, ini dibuang. Ini adalah babul hadfi wa takdir pertama kali yang kita ambil nih. Jadi di setiap bab nahwi biasanya ada babul hadfi wa takdir. Ini salah satunya. Berarti Ustaz kan harus ada pendahuluannya, ada kalimat. Iya, siaknya. Iya. Kalau karena kan di situ kan sudah ada menyambung dengan global tadi. Iya. Ada percakapan. Iya. Ada histori atasnya. Atau Iya, seperti itu. Iya. Ada itu sebuah buku bahasa, buku nahwu kalau nggak salah. Dia mengumpulkan babul hadfi wa takdir fi nahwi ada. Aku dulu pernah dapatkan. Jadi bab-bab pembuangan dan takdir ini dikumpulkan dalam satu kitab, dalam satu buku. Jangan ketik aja di ChatGPT mungkin, atau di Google. Coba Kitabul Hadfi wa Takdir PDF, ada nggak ya? Atau tanya ChatGPT. Nah, sebutkan kitab yang membahas babul hadfi wa takdir dalam satu buku. Nah, babul hadfi, hadfa yahdifu. Babul harfi ya. Hadfi pakai zal. Oke, hadfi wa takdir. Babul hasfi. Wa takdir. Kitab Qiyamah baina al-ilmu wal Qur'an. Karena ada takdirnya kayaknya larinya ke akidah tuh. Coba lihat. Lagi akidahnya. Oh betul ini, betul. Cuman ini dalam tafsir Al-Quran, rahasia takdir Al-Quran, nahwu sufistik. Wah. Ya ada ini, ya ini kitab-kitabnya. Coba buka PDF-nya cari. Nah, cuman kalau kitab orang terdahulu biasanya bahasanya lumayan ya. Nah. Iya, itu meneliti yang ada di Al-Quran. Di Al-Quran banyak, Pak. Nah, berarti ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ketik bahasa Arabnya. Iya. Minta aja, suruh minta. Coba terus dengan bahasa Arabnya. Iya monggo. Kalau ini sepertinya pernah dibahas di pelajarannya tafsir di surat Al-Baqarah suhufan di ayat berapa nomor itu ketika ditanya kita sama Ustaz Abdul Rahman. Sufa mutahharah gitu. Fiha kutubun qayyimah al-bayyinah. Al-Baqarah. Nah, lam yakunil ladzi Suhufan mutahharah. Jadi suhufan itu adalah maf'ul bihi dari ayat berikutnya. Jadi kita bingung soal ini nasok kan gitu. Jadi dia berantai dengan ayat itu. Tapi kalau yang tadi misalnya tiba-tiba Muhammadan tapi tidak ada apa historinya berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ada tata bahasanya. Harus ada pendahuluan. Iya, pendahuluannya. Nah, jangankan kita orang Indonesia, orang Arab aja masih belajar bab pembuangan kayak gini. Yang mereka pakai bahasa Arab. Biasanya paham konteks. Kita mufradatnya kadang nggak paham, apalagi konteksnya. Terus masuk ke takdir tambah mumet, ya kan? Oh iya kayak tadi anak ngobrol sama Supri kan paham konteksnya, ya kan? Oh iya, mang qobal tersebut, qobal tuh Muhammadan misalkan. Iya, konteksnya ringan, sederhana. Nah, bayangkan kalau masuk ke bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa para ulama. Nah,
Ya seperti itu. Nah, yaitu memang apa ya? Kayaknya di setiap bahasa untuk lebih simpel, lebih sederhana, singkat, padat dan jelas. Kayaknya ya biasa dalam setiap komunikasi itu ada kayak gitu ya. Nah, tujuannya kan bahasa untuk alat komunikasi. Ketika semakin simpel, semakin jelas untuk mengungkapkan makna yang diinginkan, maka lebih bagus. Tentunya pakai kaidah, nggak sembarangan. Nah, dan dalam bahasa Arab ada yang semacam itu. Ustaz, berarti yang nomor 5 ini bisa diterjemahkan Ustaz? Ya juzu, iya. An yuhdafal fi'lu, boleh fi'il itu dibuang. Wa yabqa al maf'ulu bih, tersisa maf'ul bihnya. Idza fuhima minal kalam, kalau sudah dipahami di kalimatnya. Nah, ka'an yus'al, seperti dia ditanya, misalkan ada pertanyaan ke dia, man qabalta, siapa yang kamu temui, fataqulu, terus kamu jawab aliyan. Berarti ada tanda tanya ya di sini Ustaz ya. Man qabalta. Nah, wa takdir qabaltu aliyan. Nah, oh iya. terus yang bawahnya kadzalika hunaka ba'du ibaratin syayatil istimal, begitu juga di sana ada sebagian ungkapan yang tersebar, di sana ada sebagian ungkapan yang tersebar, hudzifa minhal fi'lu, fi'ilnya dibuang, wa yabqal maf'ul bih, dan tersisa maf'ul bihnya. Dalam bahasa Arab banyak sekali ungkapan-ungkapan yang tiba-tiba mansub fi'ilnya. Dan ini yang paling mudah, ahlan. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Itu isimnya nasab. Bahkan udah diserap ke bahasa Indonesia. Marhaban ya Ramadan. Marhaban udah bahasa Indonesia. Karena ditulis dalam bahasa Indonesia marhaban. Marhaban sudah jadi bahasa Indonesia atau belum? Apa artinya? Enggak, kayaknya bahasa Arab ya. Cuma satu paket marhaban ya Ramadan, orang nggak tahu apa artinya marhaban. Marhaban artinya selamat datang ya. Selamat datang ya. Kalau bahasa Jawanya nopo? Sugeng Rawu. Iya. Marhaban. Ahlan, iya. Nah. Berarti marhaban itu maf'ul bih. Iya. Enggak, kalau marhabannya itu dia maf'ul mutlak nanti setelah ini. Tapi kalau ahlan itu maf'ul bih. Nah. Ahlan itu artinya apa? Ahlun itu. Ahlun. Ahlul jannah. Ahlul bait. Keluarga. Wa sahlan, sahlan. Sahlan kemudahan. Jadi dalam tradisi Arab, orang Arab itu kalau ada tamu ke kita, terus tuan rumah ini ahlan. Jadi seakan kan begini, jenengan iya menemui keluarga kiambak gitu, yang nyaman, wasahlan, kemudahan. Mungkin kalau diterjemahkan bahasa Jawa, sugeng rawu apa lagi Pak? Intinya ini kita penghuni rumah ini anggap keluarga sendiri, insya Allah mudah apa-apa. Seperti itu. Nah, biasa kemauan. Iya, sake caaken apa Pak? Sugeng rawu apa? Itu dalam bahasa Arab begitu, ahlan. Jadi itu fiilnya dibuang. Nah, jenengan kalau takdirnya apa di sini? Tanya ChatGPT ada itu. Nih, ataita ahlan. Jenengan menemui sebuah keluarga. Kalau diterjemahkan dari terlek ya, tapi kalau terjemahan enaknya tanya ChatGPT bisa. Nah, Berarti fa'ilnya apa tadi? ataita kan ada orang datang, terus jenengan bilang ahlan ya. Seakan-akan begini jenengan, ataita ahlan. Ataita atayati. Datang, jenengan mendatang keluarga kiambak gitu loh. Ya. Sahlan wajadta sahlan, apa di sini? Ataita sa'atan, sa'atan itu sama dengan sahlan. Sa'atan itu kemudahan. Yang penting
kena ke jambak lah gitu. Gitu. Dalam bahasa kita ya sekacaakan. Ya. Bahasa Arabnya seperti itu. Ataitan akhlak ya berarti. Iya. Berarti ataitan seakan. Makanya itu ya. Jenengan minta coba ke ChatGPT, coba sebutkan ibarah-ibarah yang lain yang merupakan apa? Maf'ul bih dan fi'il fa'ilnya dibuang ya. Kira-kira dia ngasih apa ya. Syukran maf'ul mutlak. Ibarah sudah. Nggih, ibarah atau ungkapan bahasa Arab begitu. Bahasa menggunakan Jangan maf'ul bihnya yang dibuang ya. Fi'il sama fa'ilnya. Kalau maf'ul bihnya dibuang nggak bisa, nggak ada pembahasannya. sebutkan 10 ungkapan. Jawabannya nopo? Asobro. Asobro itu poin nomor 6 kayaknya. Poin nomor 6 masih bab pembuangan. Nah, poin nomor 6 ini bab pembuangan juga, nggak ada fiilnya. Nah, apa di situ katanya? Asobro. Fasobrun jamil. Asobro. Maf'ul mansub takdiru ilzami sobro. Nah, al-hadara waspadalah. As-sidqa. Al-ilma. Al-ikhlaso. Ini uslubul ighra. Hanya satu uslub ini. Kalau jenengan apa? Saya di sini tulisnya wizro. Al-wizro. Al-wizro. Ini hanya satu uslub, itu namanya uslubul ighra. Uslubul ighra itu ungkapan untuk tanbih itu apa? Warning. Nah, warning. Nah. Iya, perhatian. Nah. Mungkin promptingnya kurang tepat. Nah. Tergantung perintahnya. Nah, bisa dicoba terus menerusnya. Jadi ini adalah poin nomor 5. Ahlan wa marhaban wa ma'naha ataita ahlan wa ataita sa'atan. Nah. Wa marhabannya enggak asal ya. Marhaban atof itu. Nah. Marhabannya itu darinya ini ya. Mutlak. Iya, maf'ul mutlak. Nah. Satu lagi terakhir, sepertinya maf'ul mutlak pekan depan. Satu lagi, ana jelaskan dengan sini dulu. Nah, ada ungkapan begini, tarkan al-ihmala. Ihmal itu artinya cuek ya, nggak peduli apa, ya cuek pak ya, nggak perhatian, nggak gubris, rak gagas nopo pak. Iya cuek ya. Nah, tarkan ini pak, ini maf'ul bih ini pak. Nah, ini maf'ul bih ini. Padahal kalau maf'ul bih itu wajib ada fi'il fa'il, fi'ilnya muta'addi, ya kan? Mana fi'ilnya? Sedangkan di sini ada tarkan. Tarkan itu taroka yatruku tarkan. Jadi dia bentuknya masdar. Kebetulan masdarnya nasab lagi. Masdar nasab. Nah, ingat ini maf'ul bihnya ya. Ini maf'ul bihnya. Nah, ini maf'ul bihnya. Nah, fi'il muta'addinya mana, Ustaz? Kan ada maf'ul bih harus ada fi'il, dan fi'ilnya muta'addi. Entah itu mudhari, madi atau
Amr. Nah, sedangkan di sini hanya ada satu kata. Anda tanya, ini isim fi'il atau huruf satu kata ini? Isim. Nah, dia masdar, ya kan? Dan dia nasab. Nah, tiba-tiba mansub. Sudah satu kata masdar, tiba-tiba mansub. Ini kedudukannya ini, Pak. Kedudukan ini sendiri ya. Ini maf'ul mutlak. Ini maf'ul mutlak. Nanti akan kita pelajari. Dan maf'ul mutlak di sini tiba-tiba muncul, nggak ada fiilnya juga. Waduh, dua takdir ya. ini sebenarnya ada fiilnya kan. Maf'ul mutlak itu masdar yang muncul sama dengan fiilnya, ya kan? Ini fiil madi, mudhari atau amrnya apa ini? Dari kata apa? Iya, ini Pak. Fiilnya itu fiil amr. Karena konteksnya utruk, tinggalkan rasa cuek, akhlak nggak perhatian, rak gagas, tinggalkan. Ya. Nah, jadi tarkan di sini maf'ul mutlak, maf'ul mutlak, dan terjemahannya benar-benar tinggalkan cuek itu, nggak perhatian itu. Misalkan bapak marah sama anaknya ngegame, panggil nak, ambilkan bapak palu di belakang. Ya, bentar lagi pak. Iya, 5 menit. Mana palunya? Sebentar lagi pak, sebentar lagi selesai. Udah setengah jam ya, marah bapaknya. Tarkan al-ihmala, begitu. Jadi sebenarnya utruk tarkan. Nah, kan maf'ul mutlak itu salah satu tujuannya taukid. Ya, al-ihmala. Utruk tarkan. Kalau ditulis komplit begitu, utruk tarkan. Tarkannya maf'ul mutlak li taukid nanti. Al-ihmala. Nah, begitu. Qadirullah di sini utruknya dibuang juga. Udah dibuang, ini tiba-tiba mansub juga, tambah double pembuangannya, Pak. Nah, jadi ini adalah maf'ul bihnya. Nah, dari fi'il muta'addi utruk. Nah, dan qadirullah dia juga mahdhuf. Nah, di depan baru maf'ul mutlak. Iya, tarkannya maf'ul mutlak. Nah, kayak tadi yang jenengan ketik di ChatGPT itu, bab ini juga. Nah, yang jenengan ketik di ChatGPT tadi itu apa? As-sabra, apa lagi itu? Nah, as-sidqa. Nah, dalam hal ini juga itu mengambil keterangan dari kedua belah. baik, insyaallah kita lanjutkan pekan depan di pembahasan maf'ul mutlak. Nah, dan UTS-nya mungkin setelah Ramadan, Mbak ya. Iya, nggak mungkin UTS Ramadan ya, kecuali santri ya. Santri itu UTS-nya pas Ramadan ya. Baik, hada sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.